Juga dari sisi lain, teman-teman sekalian, menuntut ilmu agama seperti ini bukan pilihan. Bagi semua muslim ini kewajiban. Sementara ilmu selain ilmu agama itu pilihan. Kita boleh jadi dokter, boleh jadi insinyur, boleh apa saja profesi kita. Selama dia halal maka silahkan. Tetapi kalau ilmu agama bukan pilihan. Wajib kita pelajari. Makanya Nabi SAW menitik beratkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib. Ini ilmu agama wajib ya, bagi setiap muslim dan muslimah. Dari mulai kita kecil sampai dewasa. Membaca Al-Quran, mentadabburinya, merenungi maknanya, menghafal dan mengamalkan itu bukan pilihan. Tapi sebuah kewajiban yang Allah SWT bebankan. Mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW adalah sebuah kewajiban. Kita harus tahu mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Sehingga kita menikmati yang dibolehkan dan kita meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itu prinsip hidup bagi seorang muslim. Dan Nabi SAW sangat gembira bila kedatangan penuntut ilmu. Beliau bahkan menyiapkan di belakang rumahnya dikenal dengan suffa. Bisa menampung sekitar 300 sampai 350 orang. Itu siapapun yang mau menuntut ilmu, Nabi SAW berikan tempat di situ, mereka tinggal di situ dan semua makanan, minuman ditanggung oleh Nabi SAW. Dan beliau setiap kali ada yang datang situ mau bergabung, beliau mengatakan marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Yang terakhir dalam pembukaan kita, mari kita ikhlaskan niat teman-teman sekalian, tidak usah lihat siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda tentang hukum-hukum agama kita, maka terimalah. Karena sebagian orang kadang-kadang juga ada yang menyortir harus yang tampil itu orangnya seperti ini dan seperti itu sehingga dia tidak mengambil ilmunya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan dari kita atau kehadiran kita majelis ilmu itu adalah ilmu. Dan dengan mengikhlaskan niat bisa kita perkuat ikhlas itu dengan mencari tahu tentang keutamaan ibadah yang sedang kita kerjakan. Seperti misalnya teman-teman sekarang hadir dalam majelis ilmu. Maka sangat tepat agar memotivasi kita semangat untuk hadir dan akhirnya konsisten istiqamah mempertahankannya itu dengan cara membaca keutamaannya. Semua ibadah begitu ya. Kalau teman-teman ingin rajin sholat malam, bagaimana caranya supaya saya ingin sholat malam dan saya bisa konsisten, continue mengerjakan? Maka cara terbaik adalah mengetahui keutamaannya. Ingin rajin sedekah, ingin haji dan umroh, apa saja. Teman-teman sebelum kerjakan, ketik sebentar di Google keutamaan. Misalnya keutamaan sedekah, keutamaan sholat malam, keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan menjenguk orang sakit. Baca 5-10 menit, kemudian kita kerjakan. Karena ini akan menjadi motor penggerak kita akan mau mengerjakan ibadah itu. Dan akhirnya kita juga bisa konsisten menjaganya. Ya, jadi seperti majelis ilmu ini, misalnya saya sebutkan 2-3 hadis, insya Allah sudah mewakili. Seperti misalnya hadis Nabi SAW dihasankan oleh para ulama, siapa yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu, dia ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan pahala haji lengkap. Begitu sebenarnya hadis. Jadi teman-teman datang ke sini, lowongin waktu sebentar, sedikit perjalanan, bisa makan, bisa minum, bisa bertemu sama teman-teman, ya, menjalin ukhuwah dan bisa mendapatkan ilmu. Niat untuk hadir majelis ilmu ini sudah cukup mendapatkan pahala haji lengkap. Haji besar sekali biayanya, butuh ekstra energi, ya, ekstra waktu dan seterusnya. Tapi kita bisa dapatkan dengan ini. Sebuah hadis yang lain juga kata Nabi SAW, sesungguhnya ya, para penuntut ilmu itu dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya karena ridho terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Dan ilmu ini, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, akan selalu menjagamu. Sementara harta kau akan sibuk menjaganya. Jadi kalau kita punya ilmu agama, dia seperti bodyguard buat kita. Karena pada saat kita mau makan, mau minum, mau apa saja, ilmu akan mengatakan itu boleh, itu nggak boleh. Dia terus mengawasi kita, ya walaupun sebenarnya kita cuma sendirian. Manfaat ilmu sangat banyak sekali. Andai saja kita dulu di majelis ilmu seperti ini teman-teman, sekali majelis misalnya, karena kita mendengar dan menyerap ilmu, kepala kita menjadi besar 2 kali lipat dari kepala sekarang, mungkin repot karena 10 kali pertemuan kepala kita akan sangat besar. Ini kata para ulama, kalau seandainya seseorang itu nuntut ilmu dari bayi, andai dia bayi sudah bisa ngomong, sudah bisa aktivitas, dia nuntut ilmu sampai dia mati, tidak akan mengambil sedikit pun dari kapasitas ya, memori di otak dia yang sudah Allah siapkan. Memori di otak kita ini mampu menampung semua buku yang pernah ditulis. Bukan cuma sekedar hafal Al-Quran.
Karena sangat besarnya kapasitas memori itu. Mungkin teman-teman nanti bisa belajar lebih jauh tentang penelitian para ilmuwan berhubungan dengan masalah ini. Dan saya pernah baca sebenarnya. Tapi kalau saya bahas maka akan panjang nantinya. Tapi intinya, menuntut ilmu tidak akan mengambil apapun dari kita. Bahkan hanya akan menambah kebaikan buat kita teman-teman sekalian. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan ilmu itu yang mungkin nanti bisa dipelajari lebih dalam. Karena bahasan kita bukan tentang masalah itu.